Lalu, tahun lalu kami 2021 mengadakan lagi kajian tentang daya hidup bahasa-bahasa daerah. Nah, ternyata ini memang mengkhawatirkan. Tidak ada satupun bahasa di kita, bahasa daerah, yang daya hidupnya itu naik. Tidak ada. Cenderung menurun. Dan ini adalah fenomena global. Sudah diakui oleh UNESCO. Ya. Setiap 2 minggu ada satu bahasa daerah hilang di seluruh dunia ini. Ya, 2 minggu hilang satu, 2 minggu hilang satu. Gitu. Sehingga dalam 30 tahun ini ada 200 bahasa daerah, bahasa ibu seluruh dunia itu mati. Gitu. Ya. Nah, di Indonesia kami melakukan kajian kemarin 2021 terhadap 24 bahasa daerah yang tadi sudah mundur, kritis gitu ya, daya hidupnya melemah gitu. Kalau dulu yang melemah itu yang biasanya ada di Indonesia Timur, yang sudah kecil-kecil nih penuturnya jumlahnya. Sekarang ternyata tidak, Mas. Itu di Indonesia bagian barat juga sama. Bahasa ini, katakanlah bahasa yang besar itu kan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, ya. Ini kan besar-besar penuturnya. Bahasa Jawa mungkin 69 juta orang. Bahasa Sunda itu lebih dari 40 juta orang. Bahasa Bali juga masih jutaan gitu. Kalau kehilangan untuk bahasa Sunda, statistiknya 10 tahun terakhir itu 2 juta orang hilang. Statistik terakhir. Kehilangan 2 juta dari penutur 48 juta nggak terlalu terasa. Tapi bagi bahasa-bahasa kecil yang ada di Indonesia Timur, yang penuturnya misalnya hanya tinggal 5.000 orang, kehilangan 500 orang, kehilangan 1.000 orang, itu mencengangkan. Ya, malapetaka gitu. Nah, malapetaka ini bisa macam-macam gitu ya, penyebabnya gitu. Saya sudah mengungkap paling tidak ada 5 penyebabnya gitu. Tapi tidak perlu saya bahas secara ini di sini lah. Nah, salah satunya mungkin karena sikap berbahasa, kemudian pewarisan gitu ya, kemudian kawin silang. Saya selalu menyebutkan gitu kan dalam berbagai macam kesempatan. Kawin silang tentu misalnya nih Bu Esther ya kawin campur ya dengan suku lain gitu, dengan orang Jawa misalnya. Anaknya mau belajar bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Nanti anak itu tidak bisa kan bertutur bahasa Batak dengan bahasa Jawa gitu. Sudah bahasa Indonesia saja, lebih aman gitu kan. Nah, jadi dia menjadi orang pertama yang kehilangan bahasa daerah. Dan muda-mudi kita yang seperti itu banyak sekali kan jumlahnya. Mungkin kita juga ini, termasuk kita nih yang ada di ruangan ini. Blasteran ya? Blasteran, iya. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dari 24 itu semua mengalami kemunduran. Semuanya mengalami kemunduran. Yang istilah tadi Mas Akmal itu ini mengkhawatirkan sekali, betul. Karena zero sum ya Mas ya. Artinya menaikkan popularitas bahasa Indonesia, menurunkan bahasa daerah. Begitu. Nah, jadi karena kan harus equilibrium. Nanti saya akan jelaskan.